Halo historian, kembali lagi di Stoppercast Himas FK Punsil, periode 2021. Nah, bertemu lagi dengan saya, Kak Fikril Al-Hasani, yang selalu menemani kalian semua dari awal podcast sampai akhir podcast ini. Nah, di sini juga saya sudah ditemani oleh teman saya sekaligus partner di departemen, yaitu saudara Rapi. Nah, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu nih. Mangga. Nurmuhun LK Fikri Al-Hasani yang telah mempersilahkan saya. Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya itu Muhammad Rapi Rabani gitu, biasa dipanggil Rapi. Nah, saya dari mahasiswa pendidikan sejarah, dan untuk di Himas ini saya diamanahi sebagai anggota dari Departemen Koninfo dan merupakan partner dari LK ini gitu. Baik, nah mungkin sebelum itu kesibukan kegiatan setiap harinya itu apa aja nih, Pipi? Misal ada kerja atau gimana? Kali ini beberapa bulan selain dari kuliah gitu sama organisasi dari Himas, itu kesibukan beberapa bulan ke belakang itu saya ada pekerjaan gitu, yang pekerjaan itu saya itu di mempunyai jabatan sebagai marketing suatu perusahaan. Nah, jadi untuk beberapa bulan ke belakang ini saya gitu menawarkan sebuah barang-barang kayak gitu kerjaannya. Oh, jadi kayak bisnis lagi gitu ya. Jadi untuk kesibukan ataupun kegiatan beberapa bulan ke belakang gitu ya, di sisi lain kita sebagai mahasiswa yang mengerjakan tugas kuliah, terus di sisi lain juga masuk ke organisasi himpunan, pastilah banyak kegiatan, banyak broker, sekaligus juga ini ada sebuah pekerjaan bisnis ini. Jadi bisa dikatakan sibuk lah, produktif sekali nih untuk saudara Rafi. Nah, untuk podcast sekarang kali ini nih, kan biasanya tuh podcast sebelumnya tuh kita tuh ngebahas materi ataupun ngebahas suatu kejadian yang memang lagi trending nih, terus atau ngebahas salah satu tokoh yang sangat berperan penting untuk sebut pahlawan nasional ataupun apalah. Nah, mungkin pada kali ini ya, memang podcast sekarang tuh emang podcast terakhir pada periode 2021. Jadi ini hitung-hitung bukan penutupan sih. Nah, emang di periode selanjutnya juga bakal dikembangin lagi, cuman beda lagi, bukan dengan saya tetapi dengan orang lain yang baru. Nah, jadi untuk podcast sekarang itu bakal sedikit ngobrol ringan terkait keluh kesah dalam mengedit suatu karya, entah mau karya berbentuk gambar, video, terus sekaligus audio. Tapi kita titik beratkan saja itulah dalam membuat gambar, karena untuk video ya apa namanya teh ya sewajarnya lah, paling video presentasi itu ini ya. Terus untuk gambar-gambar seperti membuat pamflet, infografik, membuat tips-tips ataupun membuat lainnya dan banyak gitu ya. Nah, untuk lebih tahu gitu ya pada narasumber kita yang sekarang sudah Rapi. Nah, mengetahui pengeditan atau bisa dikatakan desain grafis ataupun apa namanya teh pengeditan lah pokoknya nama semacam gitu. Nah mengetahui sih belajar ataupun mengedit nih sejak dari kapan dan mulai mengembangkannya tuh bagaimana dan seperti apa. Jadi ini mas cara jelasnya teh perjalanan mengedit pengalaman. Mulai edit desain grafis itu waktu SMA, kan pada saat itu tuh ada sebuah tugas yang memang kita tuh harus tugas mengenai kewirausahaan. Nah, jadi pada tugas itu kita tuh harus berdagang mengenai suatu produk. Nah, jadi untuk menarik
minat dari pembeli, dari konsumen gitu, saya itu membuat sebuah desain grafis. Nah, dari desain grafis itu saya mulai belajar gitu, mulai desain grafis, aplikasi pembuat desain grafis, dan sebagainya kayak gitu. Gue mulai timbul gitu rasa minat dari pereditan tersebut. Nah, kayak gitu. Terus pada saat itu juga saya mulai belajar dari kalau nggak salah dari aplikasi Canva kayak gitu. Masuki masa kuliah, masuki ke jadi mahasiswa kayak gitu. Dari mahasiswa waktu awal-awal kuliah kan pada saat itu ada tugas Mabim PPKM kayak gitu. Nah, sebenarnya kan setelah dari tugas KWU dari SMA itu tuh saya jadi jarang edit gitu, jadi jarang mengembangkan kembali gitu skill edit dan belajar pereditan kayak gitu. Nah, terus ketika sudah memasuki kuliah di situ saya itu dituntut lagi untuk belajar skill edit kayak gitu. Terus dari situ kan dari mahasiswa itu dari waktu awal-awal perkuliahan gitu ada sebuah tugas PPKM. Nah, tugasnya itu membuat pamflet kalau nggak salah mengenai peringatan hari-hari kalau nggak salah itu ya. Nah, dari situ kan saya dari situ tuh saya mengerjakan tugas tersebut dengan aplikasi Canva yang memang pada saat itu saya sudah tahu gitu mengenai aplikasi tersebut. Terus dari situ tuh saya mengambil judul hari santri. Nah, mungkin untuk contoh dari pamflet yang pertama kali saya buat di perkuliahan itu ini. Bentar, saya akan tunjukin pamfletnya. Nah, untuk pamflet yang pertama kali saya buat di perkuliahan itu ini, Selamat Hari Santri Nasional kayak gini. Nah, begitu. Terus setelah ini sebelum masuk ke organisasi ya, pokoknya setelah tugas dari PPKM juga ada tugas itu dari dosen mengenai pembuatan pamflet mengenai sampah gitu. Nah, dari situ juga saya menggunakan aplikasi Canva juga. Terus dan dari situ juga mulai timbul gitu minat-minat mengedit kembali, ingin mengasah skill edit kembali kayak gitu. Terus untuk mengasah skill edit tersebut, saya berniat untuk masuk ke Himas gitu, yaitu ke Departemen Kominfo, dan akhirnya saya diterima di Departemen Kominfo begitu. Baik, nah mungkin itulah ya kilas balik perjalanan ataupun pengalaman dari Raffi terkait pereditan, yang dimana yang awalnya kita tidak tahu ya, tidak tahu menahu terkait pengeditan aplikasi edit itu apa saja, bagaimana penggunaannya, bagaimana itu ininya. Ya, karena mungkin karena sudah tuntutan zaman, tuntutan yang memang kita harus bisa memakai, otomatis mau tidak mau, suka tidak suka ya pasti kita bakal ngelakuinnya. Tapi kalau kita memang suka ya pasti seterusnya juga ya pasti bakal lebih dikembangkan, lebih diperbagus lagi lah dalam mengedit suatu hal atau suatu pamflet. Nah, itu ya tadi mungkin. Nah, mungkin lanjutlah ke sebuah pertanyaan. Pastilah dalam sebuah karya yang bagus, suatu karya yang menakjubkan, suatu karya yang sangat wah dipandangnya, dilihatnya, mau itu berupa gambar ataupun video, pastilah di balik itu ada seseorang ataupun beberapa orang yang membuatnya, yang menciptakannya, yang dimana dalam pembuatannya itu tidak cukup sehari ataupun tidak sesimpel yang dibayangkan gitu. Pastilah berhari-hari, bisa lebih dari satu orang
harus mendapatkan, misal harus mendapatkan motivasi atau inspirasi biar bagus kayak gini gimana gimana. Nah, itu apakah yang dirasain sama Api sendiri, keluh kesah gitu dalam mengedit suatu karya tersebut, ada gak nih? Nah, misal kalau ada, bisa disebutin. Terus, karena udah ada disebutan nih keluh kesah, nah mungkin dari Api sendiri, tips-tips untuk mengatasi keluh kesah ataupun yang memang sedikit hambatan dalam pengeditan itu apa nih? Misal tipsnya kayak harus gini atau gimana. Nah, mangga. Mungkin untuk hambatan dari mengedit gitu. Yang pertama saya itu terhambat dari perangkatnya kayak gitu. Nah kan saya itu biasanya pakai perangkat laptop ini biasanya pakai Canva, pakai aplikasi Canva. Sedangkan aplikasi Canva itu fitur-fiturnya ada yang memang terbatas kayak gitu. Nah terus ketika saya ingin beralih ke aplikasi lain seperti CorelDRAW, Photoshop, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, perangkat ini tidak memadai gitu untuk menampung aplikasi tersebut. Terus yang kedua, hambatan yang saya alami gitu mengenai pereditan kayak gitu, yang kedua itu dari ide desain kayak gitu. Memang hal yang penting dalam pereditan. Misalnya jika desainnya warnanya kayak membosankan kayak gitu, otomatis kan para penonton atau penikmat juga, wah mengapa sih ini mah gini, ya udah scroll aja gitu kayak gitu. Nah untuk jadi desain ini sangat penting gitu bagi pereditan, baik itu desain grafis, pamflet, banner dan sebagainya kayak gitu. Nah terus dalam desain ini juga yang memang yang menjadi hambatan saya biasanya gitu, desain yang saya tuangkan, yang saya buat biasanya itu memang mengadopsi dari desain-desain sebelumnya yang menurut saya memang desain itu sangat bukan sangat bagus sih, terlihat bagus, terlihat menarik untuk dibaca kayak gitu. Jadi untuk desain ini saya sering kekurangan mengenai ide desain ini. Jadi yang pertama mungkin karena kekurangan, yang kedua karena malas mencari referensi kayak gitu. Jadi otomatis desain yang saya buat itu selalu begitu-begitu saja kayak gitu. Terus mengenai tips-tips ya, tips-tips dalam mengedit. Nah, mungkin untuk yang pertama itu kita mencari dulu apa saja sih yang akan dimasukin ke dalam desain grafis yang akan kita buat. Kita rangkum kayak gitu, rangkum dalam sebuah catatan apa saja yang dimasukin. Nah, yang kedua kita itu buat posisi-posisi rangkuman tersebut lihat agar menarik pembaca, agar menarik penonton juga. Ketiga itu kita itu harus bisa mengatur perpaduan warna. Nah kan memang dari warna itu tuh sangat penting itu dalam desain grafis. Jika kita kurang gitu, kita kurang cocok dalam memadukan sebuah warna, maka desain itu biasanya kadang kurang menarik gitu. Kadang ada yang memang monoton warnanya atau bosan warnanya kayak gitu. Oke, yang keempat itu font dan warna font. Nah, kan saya pernah mengikuti gitu sebuah webinar mengenai desain grafis ini. Nah, dalam webinar tersebut itu dijelaskan bahwa dalam satu pamflet atau dalam satu desain grafis kayak gitu maksimal kita menggunakan font itu maksimalnya 3 jenis font. Jadi tidak boleh lebih, tidak boleh lebih. 3 jenis font. Jadi dalam satu pamflet itu kita tuh tidak boleh lebih menggunakan 3 jenis font kayak gitu. Misalnya 4 atau 5, nggak boleh gitu. Soalnya kenapa? Karena
karena saya juga pernah nyobain menggunakan lebih dari 3 font dan hasilnya memang sangat acak-acakan, sangat beragam gitu. Beragam jenis font di dalam satu pamflet tersebut. Alhasil memang jadi kurang menarik kayak gitu dari suatu pamflet atau desain grafisnya. Nah, mungkin itu saja sih tips-tips dan hambatan yang saya alami dan saya sering kerjakan gitu mengenai edit pereditan ini. Mungkin begitu sih, Kak. Oke, tadi udah disebutinnya keluh kesah. Karena pastilah keluh kesah yang dirasain seseorang pasti dirasain juga oleh saya sendiri ataupun umumnya para teman-teman penonton podcast yang memang suka ngedit. Seperti yang pertama, perangkat. Pastilah perangkat tuh yang paling utama. Karena kalau perangkatnya memang kurang memadai, pasti ya gak bisa semua elemen aplikasi dimasukin ke perangkat. Jadi terbatas lah. Jadi ya perangkatnya tuh harus, wah itu speknya tuh harus gahar lah. Jadi, nah tapi meskipun gitu ya, meskipun speknya kurang, tapi banyaklah kan sekarang udah zaman milenial, banyak sekali aplikasi penunjang, meskipun banyaklah yang KW tapi seenggaknya bisalah seperti yang aslinya, jadi tak menurunkan ataupun tak menyurutkan semangat kita buat ngedit di aplikasi yang memang nggak semesti nggak yang aslinya, tapi hampir sama lah. Terus yang kedua tadi masalah ide, sama itu juga ya, terkait ide, bagaimana cara menampilkan dalam sebuah karya yang memang biar menarik minat para pelihat karya kita. Nah, kadang juga pastilah tadi juga udah disebutin ya terkait kita memakai sebuah desain yang memang sudah memakai itu terus. Otomatis kan jika memakai itu terus kepada para penglihat karya-karya, otomatis kalau udah muncul sudah nama nasi kiki wae aneh perubahan. Nah, maka dari itu ya kita juga harus ya bisa mengotak-atik ataupun mengulik kembali desain-desain yang lain dari referensi-referensi yang lebih luas. Karena tadi juga malas mencari referensi yang baru. Yang memang benar itu ya, kita mencari referensi hampir ke ini, tapi desainnya tetap itu kadang-kadang membuat kita stuck lah, biar gimana lagi gitu. Tapi ya kita juga harus bisa saling menyinkronkan ataupun menyambungkan satu sama lain. Jadi antara karya A dengan karya B disatukan menjadi karya kita. Nah, itu bisa tuh dijadikan acuan. Jadi kita jangan terfokus pada satu karya, tapi kita juga harus ya banyak-banyak karya lah untuk referensi kita sendiri. Terus masalah tips tadi kan tadi sudah dibahas nih sama saudara Rapi. Jadi ya begitulah, bisa nih kalian kalau ingin membuat suatu karya, tepatnya pamflet, nah bisa tadi mengikuti saran ataupun tips dari Rapi. Nah, sebelum itu, karena ini sudah lumayan di akhir ya, sebelum ditutup, kepada Rapi nih, jikalau ada kesan ataupun masukan ataupun apalah terkait Stop Podcast yang sekarang, tepatnya periode sekarang, untuk itunya mangga, untuk lebih bagusnya kepada depan tuh gimananya mangga. Dan masukan Histo Podcast ke depannya. Untuk sekarang juga sih Histo Podcast ini udah bagus gitu, membahas mengenai topik-topik yang hangat, yang memang kayak kemarin juga kan membahas mengenai KRI Nanggala, terus tokoh Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus yang pertama juga kan kalau nggak salah itu membahas mengenai Hos Cokro Aminoto ya. Nah, yang sesuai dengan kabinet kita ini, kabinet periode 21 ini. Kabinet periode 21 ini. Mungkin untuk masukan ke depannya gitu. Kalau bisa kan ini tuh podcast ini tuh menggunakan platform Zoom gitu. Kalau bisa sih kalau untuk ke depannya kita tuh harus bertatap muka langsung gitu biar
apa? Biar feelsnya itu dapat. Biar kan kalau kayak gini tuh biasanya kita terkenal oleh jaringan, terkenal oleh ya ada yang lewat atau apa itu apapun itulah pokoknya terdapat banyak gangguan kayak gitu. Nah jadi mungkin untuk kedepannya sih kalau bisa gitu, kalau emang bisa eh, di stop podcast itu bertatapan langsung kayak gitu, kayak gitu. Nah, Oke, nah mungkin itu ya. Nah, mungkin menyinggung barusannya yang terkait e-stop podcast dilakukan secara langsung itu ya, tetap mukanya offline. Itu pun memang buat saya pribadi ya memang ada rencana gitu ya, pas awal-awal tuh. Cuman ya memang karena kita pada awalnya langsung online, otomatis ya mau gimana lagi gitu. Ya kita menggunakan eh, perangkat pendukung seperti ini Zoom meeting ataupun Google meeting. Jadi ya mungkin semoga lah buat kedepannya kita bisa melakukan Vista Podcast ini secara offline, jadi secara face to face antara narasumber dengan moderator. Jadi biar lebih seru lah membahas suatu hal tersebut. Nah, mungkin jikalau itulah terima kasih pada Rapi atas saran dan masukannya. Nah, mungkin tadi ya sudah banyak disinggung terkait keluh kesah dalam mengedit suatu karya. Jadi bisa nih teman-teman yang memang lumayan suka nih kepada hal pereditan, bisa nih mengikuti tips-tips ataupun cara-cara yang tadi diberikan oleh Rapi, ataupun jika memang masih ingin lebih bisa nih PC aja pada Rafinya, nanti bisalah untuk kontaknya mah gampang. Nah mungkin itu untuk Istop Podcast sekarang ini, mungkin untuk Istop Podcast sekarang juga Istop Podcast terakhir ya pada periode sekarang. Mungkin mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, dan semoga apa saja yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi kita berdua dan umumnya bagi rekan-rekan podcast yang setia mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah, mungkin saya moderator Rapi Al-Hasani dan Rapi Rabani sebagai narasumber pada podcast sekarang pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Historian, satukan tekad dalam satu suara, satukan beda dalam satu warna. Vivala Historian. Historia Jaya.